itu Bu Yanti, Ya, Yulianti heeh, katanya. ya. Ya Pak udara Tok. di Bogor lagi nggak bagus ini. Hmm. Iva juga Nggak di Mudah-mudahan Bogor aja Bu Wati, di mana-mana Iya, kayaknya batuk gitu ya. Mungkin iya. apa cuaca Silakan. itu kali ya. Iya, silakan Mbak Helmi. Oke. vitaminnya harus dilebihkan, harus Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, dikurangi. astagfirullahalazim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Wabarakatuh. warahmatullahi Alhamdulillah, wabarakatuh. alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bunda Wati, Bapak Ibu semua, puji syukur selalu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita masih diberi nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat mencintai Al-Qur'an. Sehingga pada sore yang berbahagia ini kita telah dapat berkumpul kembali di Zoom Al-Hasani guna mentadaburi Al-Qur'anul Karim. Selawat dan salam selalu kita kirimkan ke junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Kiranya di yaumil akhir nanti kita mendapat syafaat dari beliau, diakui sebagai umat beliau, dan insya Allah ditempatkan di sisi beliau di surganya Allah nantinya. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu semua, sebagaimana biasa sebelum kita memulai pertemuan kita pada sore hari ini, marilah sama-sama kita pasang niat, luruskan niat, luaskan niat, kiranya ilmu yang kita peroleh menjadi berkah bagi kita dan insya Allah bisa ditularkan lagi pada orang lain nantinya. Kemudian tidak lupa pula kita selalu membaca Ummul Al-Quran di awal pertemuan kita yang kita niatkan pertama. Semoga Allah memberikan kesehatan yang prima kepada Pak Ustadz, Bunda Wati, dan kita semua peserta Al-Sani sehingga kita bisa bersama-sama mempelajari gramatikal Al-Quran metode Al-Sani ini. Yang kedua, kita membaca Ummul Al-Quran Al-Fatihah yang kita niatkan. Semoga Allah memberikan peserta Al-Sani, keluarga peserta Al-Sani yang dalam keadaan sakit sehingga bisa beraktivitas seperti sedia kala kembali. Yang ketiga, kita membaca Ummul Al-Quran Al-Fatihah yang kita niatkan. Semoga Allah memberikan kemudahan kepada kita dalam memahami ilmu gramatikal Al-Quran metode Al-Sani ini. Kemudian dilanjutkan dengan doa belajar bersama. Wa ala hazihin niyah sayyul lillahi lahu walahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi zidni ilman nafi'ah warzuqni fahman wal hikmata wal aqla birahmatika ya arhamar rahimin. Baiklah, untuk selanjutnya waktu dan tempat silakan Dawati. Ya, makasih Pak Helmi. Bapak Ibu semuanya, sebelumnya mohon izin saya off kamera karena lagi batuk iya, sesak nafas iya, panas dingin iya ini. Oke, mudah-mudahan tidak mengurangi semangat kita belajar. Dan kebetulan ya Pak, saya sampai ini Pak Sam. Apa ada nama hamba Allah sampai lupa nama Pak Sam. Ya Pak Sam. Dan ini juga di samping ini apa ada masjid ya Bapak Ibu sedang ada acara. Mudah-mudahan suara saya bisa kedengaran. Oke, kita mulai ya Bapak Ibu. Saya irit suara ya ini. Karena kalau terlalu banyak bicara jadi batuk. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah Bapak Ibu semuanya, terima kasih atas kehadirannya sore hari ini sesuai dengan kelanjutan hari hari apa ya, Kamis. Kelanjutan hari Senin kemarin kita akan membahas tentang struktur kalimat ya Bapak Ibu. Halo, Pak Mati. Sebelumnya Kita di BR. mungkin perlu kita ini ya, bahwa kelas ini itu kelas yang sudah 3 tahun berjalan. Jadi kalau kemudian ada materi-materi yang
memang dirasa perlu ya, bukan bermaksud bahwa itu menyampaikan materi yang di luar dari materi Al-Hasani ya Bapak Ibu. Mohon difahami karena semakin dalam kita menyelam kan semakin ada hal-hal yang memang harus kita bahas. Alhamdulillah Buya sudah memberikan ibaratnya membekali kita pelampung ya Bapak Ibu, dan dengan pelampung itulah kita dilepas untuk kemudian membahas setiap kelas itu membahas ayat yang berbeda, membahas surat yang berbeda ya. Dan semakin surat yang lebih ke tengah-tengah ya, apalagi paling belakang, tingkat keberagamannya juga semakin kompleks, baik itu dari sisi kosakatanya ya, kemudian juga struktur kalimatnya ataupun macam-macam kalimat yang juga semakin kompleks. Otomatis itu butuh dibahas ya Bapak Ibu. Dan selama ini referensi saya selalu mengacu ke kamus, tetap ke Al-Quran gitu ya. Jadi bukan berarti benar-benar di luar dari materi Al-Hasani ya, tapi saya sering mengambil dasarnya dari kamus seperti kayak objek ya. Kemudian juga kita lihat langsung terjun ke Al-Quran, ada contohnya seperti itu. Hari ini kita lanjutkan kemarin tentang struktur kalimat. Ngebahas apa dulu ya kemarin? Oh ya, kita latihan dulu aja kali Bapak Ibu ya. Untuk membahas struktur kalimat kita latihan penerapan dari yang sudah kita bahas kemarin, yaitu tentang struktur kalimat yang diawali oleh kata benda dan kata kerja. Jadi kemarin pengelompokan saya berdasarkan itu. Kenapa? Karena itu pengaruh ya Bapak Ibu. Ketika ada struktur kalimat diawali oleh kata benda, maka memang fokusnya ke kata benda, penekanannya ke kata benda. Kalau kemudian ada kalimat yang diawali oleh kata kerja, maka penekanannya atau fokusnya ke kata kerja. Kemudian nanti kalau ada susunan kalimat yang dia diawali oleh kata benda misalkan, itu subjek predikat, terus kemudian ternyata nanti ada keterangan taruh di depan atau predikatnya taruh di depan, berarti penekanannya di apa yang taruh di depan itu. Misalkan ada struktur kalimat yang diawali kata kerja, ternyata naruh keterangannya di depan, kemudian objeknya di depan, berarti penekanannya di situ. Jadi ada maksud dan tujuan kenapa dikedepankan. Tapi kita bisa mengenali setidaknya struktur kalimat ini itu apa gitu ya. Kita mungkin ke Al-Baqarah ke itu dulu aja kali ya sebentar. Nggak bisa. Ntar ya. Ntar ya Bapak Ibu. Mau nyari Al-Qur'annya. Oh, atau ini aja deh. Ini aja deh yang enak. Yang enak adalah kita bahas ini aja. Ini aja. Ya, ini kemarin kita membahas ini ya kalau nggak salah ya, yang ayat 2 Al-Baqarah ya. Kalau kita lihat di surat Al-Baqarah ayat 2 ini, kira-kira struktur kalimatnya masuk struktur kalimat yang diawali apa Bapak Ibu? Kata benda. Berarti kata benda pertama, oh ya, sebelum ke situ mungkin perlu di ini dulu ya, perlu di sebentar. Di apa namanya? Dijelaskan sedikit dulu sebelum masuk ke situ.
Sedikit ini dulu. Jadi kata benda itu, kata benda ya Bapak Ibu, ada yang secara makna, ini secara makna ya, bukan jenis tapi secara makna. Itu ada yang maknanya umum, yang maknanya umum itu cirinya apa? Diakhiri tanwin, bisa domatain, fatatain, kasrotain. Kemudian kalau bermakna khusus, ini bukan jenis ya, bukan kata benda khusus tidak, tapi kata benda secara makna dia punya makna khusus, yaitu diawali alif lam, kemudian kata benda nama juga masuk ke sini, kemudian kata ganti, kata tunjuk, kata penghubung. Gimana kalau KBM? Kalau KBM tergantung dari kata benda keduanya. Jadi KBM itu bisa masuk ke dalam kata benda umum, bisa masuk ke dalam kata benda khusus, tergantung kata benda keduanya. Misalkan gini, Baitul Mali, misalkan. Ini berarti masuknya ke kata benda mana? Khusus. Ya, maknanya khusus. Ini kata benda bermakna khusus. Karena kata benda keduanya adalah ini. Kalau seperti ini, yang nempel apa? Kata ganti. Kata ganti. Ini kan yang atas ini KBM nggak Bapak Ibu? KBM ya? Yang bawah ini KBM juga? KBM bukan? Ya. Nah, kata benda keduanya kata ganti. Kata ganti masuk ke umum apa khusus? Khusus. Ya, sehingga dia termasuk ke dalam kata benda bermakna khusus. Jadi kalau atas itu rumah harta, berarti hartanya khusus, harta tertentu yang ada di situ. Baituhu berarti rumahnya dia, berarti khusus rumahnya dia. Tapi kalau begini, ini berarti apa? Umum. Ya, kata benda bermakna umum. Bukan ada umumnya ya. Oke, begitu. Itu dulu bekalnya sebelum kita masuk ke ini. Sudah, silakan, Bu Ella. Sudah, Bu Ella. Sudah. Pak Helmi, saya bertanya dijawabnya sekarang udah masuk. Ya baru buka. Ya, sudah Bu Ella? Sudah. Ya, sekarang masih ingat kemarin struktur kalimat yang diawali oleh kata benda. Struktur kalimat. Kalimat yang diawali kata benda. Diawali kata benda. Itu seandainya susunannya adalah begini, susunannya adalah kata benda dengan kata benda. Di sini bisa apa namanya? KBM ataupun kata benda sifat mensifati. Ini harokatnya apa, Bapak? Bukan harokat apa sih? Jenis kata bendanya apa? Umumnya Doma. ya, umumnya kata benda yang khusus tadi. Umumnya kata benda bermakna khusus. Umumnya ya kata benda bermakna khusus tadi ya. Bermakna khusus. Tapi umumnya ya, artinya apa? Ada kondisi enggak. Tapi umumnya khusus ya. Enggak ini. Umumnya kata, kalau saya nulis kata benda khusus nanti takutnya ke khusus. Kata benda bermakna khusus. Ya. Oke. Kemudian harokatnya apa? Doma. Nah, kalau ini umumnya
Kata benda bermakna Makna umum. khusus. Umum. Umum. Ya, umum. Harokatnya Tanwin. Domah juga. domah ya. Oke. Kemudian yang bisa menjadi subjek adalah apa saja kata bendanya. Tadi bisa kata benda, kata penghubung, kata tunjuk, Kata ya, dan ganti. seterusnya. Oke, cuma kalau kata penghubung hati-hati ya Bapak Ibu ya. Setelahnya itu dia bukan predikatnya ya, tapi kalimat yang menghubungkan dulu. Jadi subjek itu nanti sepaket gitu. Nah, mari kita lihat struktur kalimat yang ayat 2 ini. Itu masuknya ke struktur kalimat yang diawali kata benda apa kata kerja? Kata benda. Kata benda. Khusus. Kalau kata benda maka susunannya adalah subjek, predikat. Kata benda pertama adalah subjek, maka dalikanya subjek. Nah, predikatnya yang mana? Selama di sini masih ada kata benda umum dan memang nggak ada huruf yang beda kalimat gitu ya. Maka yang mana kira-kira? Ini predikat. Yaitu hudan predikat. Sebenarnya ini kalau seandainya boleh hudeyun mah hudeyun gitu. Kan hudan itu nggak bisa hudun, hudin, ya begitu aja gitu. Jadi ini aslinya domatain sebenarnya. Domatain sebenarnya. Nah, jadi domatain. Jadi ini subjek, ini predikat. Jadi kalau diartikan sebenarnya cukup dengan itulah petunjuk. Itu sudah sempurna secara kalimat yang diawali oleh kata benda. Jadi inti kalimatnya sebenarnya di sini inti kalimatnya. Inti kalimatnya. Yang lain adalah tambahan. Jadi kalimat sisipan, ini kalimat tambahan. Ini kalimat tambahnya ini. Nah, ini apa? Ini tuh seperti gini misalkan. Dia ketua kelas ceria. Ini subjek, ini predikat. Ketika saya simpan di sini, dia Pak Helmi ketua kelas ceria. Ketika baru dia saja sudah sempurna sih kalimatnya, dia ketua kelas ceria. Sudah sempurna kan? Sudah. Atau mungkin gini aja lah, dia seorang dosen gitu ya, lebih itu, biar enak. Dia seorang dosen. Pak Helmi selalu dijadikan objek contoh. Subjek, predikat. Secara kalimat sudah sempurna. Tapi kemudian seandainya saya bilang gini, dia di sini sebenarnya menunjuk kepada Pak Helmi. Ketika saya bilang dia Pak Helmi seorang dosen. Pak Helmi ini sejatinya pengganti dari dia. Taunya dia pengganti dari dia gimana? Namanya pengganti, berarti yang digantikan itu seandainya kita anggap nggak ada itu dia bisa menggantikan. Pak Helmi seorang dosen. Jadi Pak Helmu dong. Iya. Oke, gitu ya Bapak Ibu. Tapi bukan berarti dianya dihilangkan. Maksud saya dianya itu Pak Helmi itu bisa kita sebut sebagai pengganti dari dia. Ketika dianya kita hilangkan itu, Pak Helmi bisa menggantikan secara kalimatnya itu. Ya, namanya pengganti. Makanya kenapa harokatnya domah itu, karena dalika posisinya sebagai subjek, maka dia ngikutin. Ya, sampai situ. Nanti kita bahas lebih dalam ini. Oke. Yang dimana seandainya nggak ada ini tuh bisa menggantikan. Kitab itu, petunjuk bisa menggantikan. Ya, jadi dengan adanya dalika tadi, kita jadi tahu bahwa yang ditunjuk adalah kitab, gitu ya Bapak. Adapun di arti di depak itu ini ya arti di depak itu. Itu tuh sudah ke masalah tafsir ya, dimana kenapa ketika menunjuk Alkitab itu ada dua pendapat ya Bapak Ibu. Ada yang mengatakan bahwa ketika yang ditunjuk Alkitab itu dia menggunakan kata tunjuk jauh, bukan berarti kitabnya itu jauh gitu ya, tapi sebagai bentuk pengagungan terhadap Al-Quran.
Makanya menggunakan kata tunjuk jauh. Ada juga yang berpendapat bahwa itu tuh mau memberikan gambaran bahwa Al-Quran itu jauh dari tuduhan mereka yang pada saat itu ketika Al-Quran turun itu dikatakan itu adalah karangan Nabi Muhammad, itu adalah bla bla lah, pokoknya intinya banyak fitnah-fitnah berkaitan dengan itu. Nah itu menggunakan kata tunjuk jauh itu tujuannya adalah jauh dari apa yang mereka tuduhkan terhadap Al-Quran. Jadi ada perbedaan pendapat di situ. Nah itu ya Bapak Ibu, jadi secara inti kalimatnya itu. Dan ini adalah sisipan aja. Jadi kalau ini itu fungsinya tadi pengganti. Ini sisipan. Tapi sisipan ini juga sejatinya kalimat ini. Kalimat yang juga sama. Ini subjeknya, ini predikatnya. Di mana la itu seperti ina. Ya. Tapi nggak semua la. Ketika la berfungsi seperti ina, dia memfatahkan, maka dia punya makna yang lebih tegas lagi, mutlak maknanya. Tapi ketika la itu tidak berfungsi seperti ina, tetap la roibun, maka tidak ada keraguan itu hanya dalam hal tertentu. Tapi kalau la roiba, dia bisa mutlak. Di la di sini itu seperti ini, seperti ina fungsinya. Nah ini tambahan aja. Jadi struktur kalimat utamanya adalah didalika sama hudan. Itu ya Bapak Ibu berkaitan dengan ini. Nah, kemudian silakan mau ada yang tulis. Sebelum saya ngebahas ke sini, karena ini nanti berkaitan. Ini berkaitan nih Bapak Ibu. Jadi penjelasan ini ke sini itu berkaitan dengan ini nih. Tapi ini udah rada kompleks, jadi kita cari contoh yang sederhana dulu. Ya, mudah-mudahan Bapak Ibu nggak berat ya. Kita lihat contohnya sebentar. Saya kemarin nyatet di mana lupa lagi. Oke, kita lihat ya. Jadi nanti Alkitabu itu dia harokatnya ngikutin dalika. Oke, ini sedikit materi. Jadi kalau ada kata tunjuk apapun itu, baik tunjuk jauh maupun dekat, ketika dia diikutin oleh kata benda, gimana sih ini? Gimana sih ini? Kok nggak bisa? Diikutin oleh kata benda. Bentar, kurang OP udah. Baik, tidak masalah. Jadi ketika ada kata tunjuk, tanggal 2 dikirim tanggal 2. kata tunjuk diikutin oleh kata benda alif lam, maka ini itu adalah sebagai pengganti tadi. Pengganti dari kata tunjuk tadi. Di mana harokat kata benda ini ya, harokatnya ini, harokatnya ini belum terbuka. Mengikuti harokat kata tunjuk posisinya sebagai apa? Posisinya sebagai apa? Ya. Kalau posisinya sebagai objek kata tunjuk tadi, maka dia fathah. Kalau kata tunjuk tadi ternyata ber-KBM, maka dia kasroh. Kalau kata tunjuk tadi posisinya sebagai subjek, maka dia domah. Nah, kenapa Alkitabu tadi itu domah? Karena dia menggantikan dalika yang posisinya sebagai subjek. Ya, sampai situ paham Bapak Ibu? Sebelum saya ambil contoh yang lain. Silakan dibuka. Saya berusaha untuk pelan-pelan ya Bapak Ibu. Berarti Ya. itu kata benda alif lam aja atau kata benda khusus berarti yang bisa sebagai pengganti itu? Kata benda alif lam. Ya. Kata benda alif lam. Khusus alif lam aja Pak maksud saya. Ya. Oke, kita lihat contohnya. Dan nanti cara mengartikannya gini, dari kanan ke kiri. Nah, cara mengartikan. Makanya tadi artinya bukan itulah kitab, tapi kitab itu. Adapun ini itu arti ininya ya. Oke, kita buka Bapak Ibu surat 2 ayat 58.
Di situ saya ambil kata dari sini. Dari udkhulu. Khulu. Habis itu apa? Apa? Hadhil. Mari kita lihat ini apa Bapak Ibu? Kakak. Kakak. Tapi KKP. Artinya apa? Antum. kalian Kalian masuklah. Masuklah. Masuk. Yang masuklah. Kalian masuklah. Butuh objek tidak? Butuh. Kalian Tidak. masuklah. Kemana kan? Gitu. Tidak. Masuk kemana? Ya masuk kemana kan? Masuk apa? Iya. Kalian masuklah ke sini gitu kan? Mana? Nah, iya. Iya. Kalian masuklah ke sini. Berarti hadir sebagai apa? Objek. Ya, Nah, Oke. ketika ada kata benda di sampingnya alif lam, setelah kata tunjuk ini tuh sebenarnya pengganti. Yang kalau dihilangkan ini pun bisa. Kalian masuklah ke negeri Ini. Ini. ya. Ke negeri. Ya. Jadi ini Ke negeri karena ini ini. objek itu identik dengan fathah, maka ini harokatnya fathah. Jadi sebenarnya nggak ada ini pun Bisa. itu secara ini udah sempurna. Kalian masuklah ke sini gitu kan. Iya. Tapi dengan ditunjuk oh ke sini tuh maksudnya adalah ke negeri ini. Keterangan itu Bu Wati ya. Korea. Bukan keterangan, Bu. Ganti. Yang negeri itu. Negeri. Bukan, Bu. Ganti. Objek pengganti sih. Mengganti aja. Jadi nanti mengartikannya nih dari kanan ke kiri mengartikannya. Bukan ini negeri tidak. Ya, Kiri tapi ke kanan. negeri ini betul. Jadi artinya negeri ini. Negeri ini. Oh ya, negeri ini. Kayak tadi dalika. Dari kita. Kitabu. Ini adalah ini bukan predikat ya, bukan. Ya, hudannya predikat. Jadi seandainya saya titik-titik ini hudan, ini predikat. Jadi ini subjek, ini predikat. Mengartikannya gini. Kitab itulah Betul. gitu. Gitu. Kalau mau seandainya beda dengan gini Bu, dalika kitabun. Ini baru nih, ini subjek, ini predikat. Ini subjek, ini predikat. Artinya apa? Itulah Kitab. Kenapa? Karena predikat itu domah tain. Tadi ya, di awal tadi ya. Predikat domah tain. Gitu. Oke. Perhatikan baik-baik di sini fathah. Ya, kata benda setelah ini fathah berarti karena ini objek. Nanti ada lagi yang contoh lain. Silakan difahamin ya Bapak Ibu pelan-pelan. Contoh ini mirip dengan surat 7 ayat 161. Silakan dilihat. Di situ ada uskun ya. 7 161 Bu Wati. Kunu ya. Uskunu. Habis itu Hazihil. Nah, sama kan di Arya. sebelah sini. Sini al Sama. ini ya. Saya nggak muat nih. Di sebelah saya nggak muat nih. Saya tulis di sini ya. Al. Korea. Karya. Korea. Ya. Korea apa? Ta. Kenapa Koreata? Karena ini objek. Objek. Maka ini adalah objek. Jadi bukan keterangan ya Bu. Karena ini mengartikannya satu kesatuan. Jadi dari ini ke sini nih. Negeri ini. Bukan gini. Kalian
Uskun itu makan ya, apa sih? Uskun itu apa lupa? Diam. Apa? Tinggallah ya. Atau Tinggallah. 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 Kalian tinggallah. Di negeri. Bukan gini, bukan berarti di ini negeri objek satu, ini ini. keterangan, bukan ya. Kalian tinggallah ini negeri, bukan gitu ya. Ya, Kalau kalian tinggallah ini negeri itu terpisah, tapi kalau ini enggak. Gitu. kali Betul di nggak? negeri Begitu kan ini. Bapak Ibu? Di Iya. negeri ini. Artinya kan gitu, di negeri ini, negeri dulu. Jadi cara mengartikannya dari kanan ke kiri. Kiri ke kanan kiri kok. Kiri. Kiri ke kanan. Ini apa? Oh iya, saya jadi kagok. Bilang kanan kirinya jadi dari, ya pokoknya dari Kiri dari kita kiri gitu. ke kanan. Iya, jadi artinya negeri ini. Katakan bagi mereka, kalian diamlah di negeri ini, Mas Ya, Bupati. gitu kan, Bu? Iya, iya. Silakan di Iya. screenshot. So dia sudah. Oke. Ternyata di ayat itu tadi juga ada ya, sebentar. Kok nggak mau bergeser ini? Ini sensitivitas itunya udah mulai. Oke, di surat 2 ayat 58 juga ternyata ada lagi ya. Surat 2 ayat 58. Surat 2 ayat 58 belum tuntas tadi ternyata. Di situ ada dua koryat. Yang pertama koryata di atas, yang kedua ada koryati di bawah ya. Enggak ya? Enggak ya, Bu? Surat berapa ini? Salah. Hadihil. Enggak ada ya, cuma satu ya. Nggak ada. Oh, Hulu- Hulunya yang ada dua, Bu Ati. ya. Al-Babud hulunya. Hulunya yang ada dua. Enggak, kita lagi enggak ngebahas itu, Bu. Kita ngebahasnya ke ininya dulu. 475 coba kita lihat. 475. 475. Ada. Oke, di situ ada min 475. Ada min. Min Jadi Hadhil Koryati. dihil ya, koryati. Min hazihil karya. Ya. Kenapa ini koryati? Kok tadi koryata? Ada min. Kan? Maka lihat, min ini mengkasrohkan hadihi. Bukan hazihi. Tapi kan hadi nggak bisa dirubah-rubah. Nah, maka ini ngikutin harokat ini. Maka dia kasroh. Artinya mah ketika ketemu seperti ini nih kata tunjuk yang disertai dengan kata benda alif lam, maka mengartikannya adalah ini fungsinya sebagai pengganti tadi. Pengganti dari hadihi. Berarti artinya negeri ini. Bukan dari ini negeri, bukan. Tapi negeri ini. Ini. Ya. Engkau keluarlah. Keluar engkau. Engkau keluarkanlah kami dari negeri ini. banyaknya masa nanya Pak, kok nilai saya sih Pak? Itu saya tidak pernah menjawab mata kuliah. Mati saya kena ujian semester. Surat 7 ayat 19 coba Bapak Ibu.
Saya ambil dari wala. Taqroba. Surat 7. Taqroba. Alihi. Oke, saja rota. Ini apa Bapak Ibu? K KSAD SAD ma patah mati. mati. KSAD. Harusnya kan Adalah gini ya, ade. harusnya kan gini. Bani. Takrobani. Ya, mati kenapa? Karena la. La-nya berarti artinya jangan. Janganlah. Oke. Jangan. Artinya apa ini? Nah, Janganlah janganlah kalian mendekati. Mendekati Eh, apa? Nah, mendekati engkau. ini. Di pohon ini. Oh, iya kok kalian sih. Eh, Apa ini artinya? kan ya. Ini ya apa tak Huma. gua berarti? Huma ya? Tak. Huma. Ya apa tak? Tak kan? Takroba Ya, ya, korban. huma. Tak ya, Kalian engkau berdua. tak ini tak salah. Iya, janganlah kalian berdua. Sebentar. Ini tak ya ini. Tan. Ini. Tak. Janganlah Kalian kalian berdua ya, Bu. Ya, Engkau berdua. kalian berdua ya. Dan janganlah kalian berdua mendekati apa ini. Berarti ininya Pohon ini. objek. Karena objek maka ngikutin. Nah, Ya, sehingga mengartikannya adalah apa ini? Pohon ini. Janganlah kalian mendekati pohon ini. pohon ini. Ya, jadi harokatnya itu ini fathah ya, karena posisinya sebagai objek. Ini adalah pohon ini. Ini objek gitu aja ya. Dan takutnya jadi Bapak Ibu nanti ribet ya. Nah, intinya mah objek gitu. Objek. Pohon ini gitu ya. Surat 7 ayat 20 coba. 7 ayat 20. Ya, dari An-Hadihi. Sama ya di situ, tapi syajaroti. Syajaroti. Hazihi sajarah. Kenapa dia sajaroti Bapak Ibu? Kenapa syajar? Karena an. Ya, annya itu sehingga hadihi itu sejatinya kasroh itu. Ya. Sejatinya kasroh. Nah, karena sajaroti itu pengganti dari hadihi, maka dia ikutan kasroh. Oke, itu ya Bapak Ibu ya. Nah, inilah yang disebut dengan pengganti. Namanya pengganti, kalau pengen tahu bahwa dia posisinya sebagai pengganti, maka yang digantikan itu seandainya dihilangkan, dia bisa menggantikan. Maksudnya begitu. Bukan berarti kemudian dihilangkan. Maksud saya gini, untuk ngeceknya bener nggak sih ini bisa sebagai pengganti, maka yang digantikan itu kita coret. Maka dia benar-benar bisa berfungsi sebagai pengganti. Ya itu ya, jadi nanti kalau ketemu, kok ini sama-sama ini tapi bisa berbeda. Kan kita selama ini taunya kalau ada kata benda kasroh, itu kan kalau nggak ada huruf jar, nih Bapak Ibu ya, masih ingat nggak kalau ada kata benda kasroh, kan ada dua kemungkinan, bisa ber-KBM, ya kan Bapak Ibu? Iya. Ya. Jadi kata benda kedua dari KBM, atau sebelumnya ada huruf jar. Sedangkan ini kan nggak ada huruf jar sebelumnya, kemudian bukan KBM, sehingga kasrohnya ini bukan karena huruf jarnya, ya, tapi karena ini dijerkan oleh min si hadihi itu, dan ini karena pengganti maka ngikutin hadihinya. Gitu ya Bapak Ibu ya. Ya, ini sekedar tahu aja. Nanti nggak usah di inilah ya, takutnya jadi berat nanti. Pelan-pelan sedikit-sedikit kita ini. Jadi kalau ketemu seperti itu, oh ini karena ada dalika, karena ada hadihi gitu ya Bapak Ibu. Cukup? Hazihi sajarah. Hanya berlaku untuk yang kalau setelah kata tunjuk itu dia kata benda alif lam.
Sudah? Ya. Bisa dihapus? Bu Ella udah di screenshot, Bu Ella? Udah. Ya. Oke, ke situ dulu. Kita ke struktur kalimat lagi. Oke, ini saya lewat dulu karena ini lumayan nanti ininya ya. Oh ya, kemarin menjawab Bu Ella. Bu Ella kan kemarin gini. Yang ini Bu Ella. Tuh nanti deh terakhir aja Bu Ella, takut rancu. Ini aja dulu. Lupa. Kalimat ini nih Bapak Ibu, kalimat ini perhatikan. Ini membentuk kalimat bukan? Sudah satu kalimat bukan? Nah, itu. Memenuhi Ada syarat ya? sudah. Memenuhi Sudah. syarat. Ini subjek. Sebagai kalimat apa? Kalimat yang diawali oleh Kata Boleh benda. kata Kata benda. benda. Oke. Berarti di sini subjeknya mana? Ulaika. Ulaika. Ya, ulaika. Ulaika sebagai subjek. Oke. Kemudian predikatnya Dan ya Hudan. ini ala hudan, satu paket. Oh, Hudan, satu paket. Karena dalam hal ini kan diawali huruf jar. Nggak bisa Iya. diambil terpisah. Berarti ini predikatnya. Ini tambahan saja. Ini tambahan saja ya ini ya. Oke. Kalau di sini subjeknya yang mana ini? Wa ulaika. Subjek. Predikatnya? hudan. Nah, dalam hal ini predikatnya alif lam. Ini sebagai apa? Penguat. Gak ada ini boleh nggak boleh secara struktur kalimat. Tapi kan Al-Quran emang kalimatnya luar biasa. Banyak penekanan-penekanan. Ya, ini bukan berarti saya ngacak-ngacak Al-Quran. Maksud saya gini, secara struktur kalimat, ini tuh sudah cukup. Fungsi hum di situ itu penguat saja. Makanya nanti Iya. artinya gini, kalau nggak ada hum artinya kan gini, mereka itu orang-orang yang berbuat, beruntung ya. Orang-orang Ya, mereka itu orang orang-orang yang beruntung. Karena ulaika kan artinya memang itulah tapi jamak kan, berarti mereka itu kan. Mereka itu orang-orang yang beruntung. Nah, adanya hum itu penguat. Mereka itu boleh ditambahkan dengan benar-benar. Ya, mereka itu benar-benar orang-orang yang beruntung. Boleh secara ini ya. Gitu. Oke, kemudian oke, cukup ya itu ya. Nah, terus kemudian ayat 7, mari kita lihat coba ayat 7. Bentar. 7. Khatamallahu ala qulubikum. Ya, ayat 7. Kita kata benda dulu ya. Perhatikan di ujung. Ini nih Bapak Ibu. Nah, kan subjek itu tadi kalau subjek di depan, predikat di belakang, ini tuh alif lam. Atau tertentu tadi ya, apa namanya? Khusus tadi ya. Ini umum gitu. Ini umum. Tapi seandainya predikatnya tuh diawali huruf jar, ketika susunannya ini pindah ke depan, jadi predikat dikedepankan, subjeknya di belakang, yang subjeknya tadinya alif lam menjadi tanwin. Itu memang begitu kaidahnya. Sehingga kalau ketemu seperti ini, subjek yang ditaruh di akhir itu dia berubah menjadi tanwin. Ini subjek ya. Ini sifat dari subjek tadi sehingga satu kesatuan. Dan inilah predikat. Kenapa predikat dikedepankan? Dalam mengartikan ya nggak usah dibalik-balik, sesuai aja susunan ini karena ada maksud dan tujuannya predikat dikedepankan. Dan bagi mereka azab yang sangat berat gitu ya Bapak Ibu. Oke. Nah, Sangat berat seperti berarti. ini. Ya? Sangat berat. Iya, sangat berat. Oke, seperti ini juga begitu. Ini nih. Berarti apa ini? Subjeknya mana? Maron. Ini Marodon. subjeknya. Ya, ini subjeknya nih. Subjeknya Maradona. Ini predikatnya yang ini nih. Ini subjeknya, ini predikatnya. Kan predikat bisa diawali huruf jar. Iya. Ya. Kalau yang ini, yang kalimat ini nih, subjeknya mana? Ini subjeknya. Azabun. Ya, jadi subjeknya
Ini tuh sifat bagi ini sehingga nggak bisa dipisahkan dalam mengartikan. Kalau dalam menggal boleh dipisah, boleh dipisah. Tapi dalam mengartikan itu nggak bisa dipisah. Ya, azab yang sangat pedih bagi ya. Jadi ini azab yang sangat pedih. Mengartikan gimana? Bagi mereka azab yang sangat pedih. Jadi ini predikatnya bagi mereka diawali oleh huruf jar. Nah, kemudian ini subjeknya ini ya, subjek predikat karena kata ganti boleh ya sebagai itu. Ya. Nah, kemudian nanti ada yang kemasukan ina, yaitu yang struktur kalimat yang diawali oleh kata benda. Mari kita tengok yang struktur kalimat diawali kata kerja. Ini ya Bapak Ibu ya. Subjeknya whom. Ini objeknya. Kemarin udah ya? Udah ya? Udahlah, saya pikir cukup ya Bapak Ibu untuk ini. Nah, sekarang kita ke ini kalau membahas ini tuh nanti berat nggak ya? Yang ini nih. Enggak. Berat nggak berat Berat nggak pokoknya. Bapak Ibu? Saya mau ngebahas ini loh sebenarnya. Gimana? Nggak apa-apa? Iya, Ya. nggak apa-apa. Takut boring, bosen. Jadi ini itu kata benda KB apa? KBPA KBPA jamak. Ya. Ini dulu deh. Ini nih. Aduh, salah menghapus. Ini nih. Ini. Ini sebenarnya pengganti dari itu. Makanya pakai ya itu tuh penjelasannya itu. Jadi yang menggantikan. Dimana kalau ini kita hilangkan, kan tadi kalau ini berfungsi sebagai pengganti, maka kalau ini dihilangkan dia masih bisa berfungsi. Mari kita lihat artinya. Kitab ini tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi petunjuk orang-orang yang beriman dengan yang goib dan menegakkan sholat dan menginfakkan sebagian apa yang kami rezekikan kepada mereka. Nah, masih berlanjut ke sini. Jadi ini tuh sejatinya tadi berhubungan dengan ini. Makanya antara yang pengganti dengan yang digantikan harokatnya harus sama, jenis kata jumlahnya harus sama, jadi sama jenis, sama jumlah, sama gender, sama harokat. Nah, al-mutakin ini kan KBPA jamak. Ini jamak juga tidak? Jamak. Ya, ini laki-laki, ini laki-laki juga tidak? Tanggal merah. Iya. Ya, ini kasrohnya kelihatan tapi ini nggak kelihatan gitu. Apalagi itu ya, kurang lebih seperti itu. Jadi sejatinya ini itu adalah ini. Ini tuh ya ini gitu. Cuma dirinci nih. Al-mutakinnya itu siapa aja, makanya ada kata yaitu satu. Orang-orang yang Kemudian beriman. lagi ke sini 2. Ya. Kemudian Aladina ke sini lagi 3. Ke sini lagi nih Aladina 4. Dengan apa? Ini satu ini nih. Nah, kemudian lanjut ke sini nih Aladina ke sini lagi. Nah, begitu. Jadi ada berapa? 5. 5 itu seandainya al-mutakin dihilangkan ya 5 itu al-mutakin gitu. Paham ya? Iya. Ya. Jadi 5 itu ya al-mutakin itu. Gitu. Jadi kayak tadi negeri ya. Jadi negeri itu ya ini itu gitu. Cuma kalau ini aja masih belum jelas gitu. Maka ininya itu adalah kitab, ininya adalah negeri. Al-mutakin di sini juga masih belum terinci gitu kan, apa gitu. Maka dirincikan. Makanya ada yaitu. Jadi kalau ada tambahan yaitu ada Aladina sebelumnya itu amatin. Atau nggak selalu Aladina, bisa juga kata benda yang dia harokatnya sama, jenisnya sama dengan kata sebelumnya itu, terus di terjemahan ada yaitu. Maka curigai bahwa itu tuh maksudnya itu yang tadi saya jelaskan. Oke Bapak Ibu ya, cukup saya pikir. Nah saya mau ini kan tentang bagaimana kalau kemasukan ina. Kemarin sudah kita bahas. Iya.
Kita benda kalau kemasukan ina. Oke, ini saya ambil contoh aja ya. Nggak usah ngeliat ke ayat dulu, biar paham dulu. Allahu Akbar. Oke, mudah-mudahan kalau ini nggak membosankan. Tadi membosankan memang. Semakin sulit kadang semakin membosankan. Oke, contohnya gini Bapak Ibu. Seandainya ada kalimat begini. Kalimat ini ada di ayat ya. Nggak saya tulis ayatnya, tapi saya tulis ini aja kalimatnya. Allahu muhitun. Ini bisa kita sebut sebagai subjek. Ini predikat bisa? Bisa. Bisa. Oke. Subjek, predikat. Oke, sekarang mari kita lihat. Seandainya ini kemasukan ina, seandainya di depan ada ina nih Bapak Ibu. Saya nulisnya terlalu ini ya. Terlalu apa? Mepet. Saya pindah ke sini. Nah. Allahu muhitun. Ini subjek, ini predikat. Ketika ada inna di depan, huruf inna itu merubah harokat subjek yang tadinya domah menjadi fathah. Menjadi fathah. Tapi ini tetap. Jadi ininya menjadi fathah, ini tetap. Innallaha. Iya, saya ngomong fathah, kenapa nulisnya jadi ini? Jadi ini berubah. Yang tadinya domah berubah menjadi fathah. Karena apa? Karena inna ini merubah. Oke, sampai situ. Jadi ininya menjadi fathah, ininya tetap domah. Ini tetap domah. Tetap ya Bapak Ibu, tetap domah. Nah, kalau ini kelihatan ya Bapak Ibu. Kelihatan Allah gitu. Nah, gimana kalau seperti ini? Nahnu. Ini kan subjek, ini predikat. Kemasukan inna. Nah, inna ada nahnu. Maka ini seperti kayak tadi difatahkan. Nah, kalau kita fatah tuh identiknya dengan objek ya, identiknya ya. Bukan berarti kalau ketemu fatah selalu objek. Identiknya dengan objek. Apa identiknya objek gitu. Maka kita tengok kata ganti halaman berapa di modul Bapak Ibu? Kata ganti sebagai subjek objek itu? Iya. Halaman berapa? Jadi Itu jadi innanya tuh kayak Nah, nahnunya ini menjadi fathah. ya. Fathahnya nahnu itu ya kayak objek itu. Jadi kalau di situ tuh sebelah kiri yang posisinya sebagai objek atau milik itu. Di mana nahnu itu menjadi Nah panjang. na panjang. Jadi gini, na panjang. Ya, na panjang gitu kan. Yang dimana nanti digabungkan. Karena penulisan ini itu nggak bisa terpisah. Ya kan, kalau di situ ada titik-titik itu maknanya apa? Berarti dia nggak bisa dipisahkan. Maka ini menjadi gini, inna. Inna. Jadilah ini kalau kemasukan inna menjadi inna muslihun. Itu ya Bapak Ibu. Itu kalau kemasukan inna. Kalau di sini huwa jadi gimana? Gimana? Anda ini huwa. Ada inna, jadi gimana?
Innahu. Ya, innahu muslihun. Seandainya ini adalah ana. Ini Inna. kok Ini. ini? Ini. Ini. An Ini Ya. kan pakai ya ya. dia. Ini, paham Bapak Ibu? Ya. Oke, silakan. Kalau mau ditulis, tulis silakan. Kalau kemasukan ina, maka subjeknya menjadi fathah. Predikatnya tetap. Nah, ina ini punya konco-konco sebenarnya Bapak Ibu. Nggak sendirian dia. Jadi nggak cuma ina aja yang bisa membegitukan. Nah, konco-konconya ina ini adalah Nah. ada ana nih, ada ana. Nanti tinggal posisinya aja. Kalau ana biasanya di tengah. Ada lakina, Ka'anna. ya ka'ana, Laita. laita, La'alla. ya laita, la'alla, la'alla. Nah, ini nanti kalau ketemu ini susunannya begitu. Jadi setelah inna itu subjek, ya. Setelah ana gitu. Dan seterusnya sama. Lakin karena Ya. Ini bisa dicek ya. Saya ambil contohnya surat 2 ayat 209. Nah, silakan dicek. Surat 2 ayat 209. Surat 2 ayat 209. Sudah ketemu Bapak Ibu? Sudah Tulisan saya di situ kelihatan nggak? kelihatan. kelihatan. Oke. Sudah ketemu Bapak Ibu? Anna. Anallah. Setelah Anna, Allah. Kenapa pakai Anna nggak pakai Ina? Karena dia di tengah anaknya. Kalimat. Ya. Kalau contoh Ina, ada di mana contoh Ina? Bisa dilihat di surat 2 ayat 20. Surat 2 ayat 20 ya. Contoh Ina ya, Ina. Surat 2 ayat 20. Contoh lakina bisa dilihat di surat 2 ayat 251. Setelah lakina bisa dicek. Apa itu? Terakhir, ayat terakhir. Setelah lakina apa? Ka'anna. 251, Al-Baqarah 251. Walakinnallaha. Ya, betul. Berarti itu, nah kemudian predikatnya yang mana? Du fadlin. Zu fadli. Ya, du fadlin. Oke. Kemudian Ka'ana bisa dibuka di surat, ntar ya, surat berapa teh? Ntar ya, saya cari dulu. Surat 52 ayat 24. Ka'ana. 52 ayat berapa Bunda? Surat 2 surat 2 lagi. 52. 52 ayat 24. Kalau di situ subjeknya hum ya. Lahum ka'anna. Ka'ana. Sudah ketemu Bapak Ibu? Ka'annahum. Ya. Berarti humnya nempel. Yang tadinya kalau dipisah nggak ada ka'ana itu humnya berdiri sendiri. Kebetulan hum sebagai subjek dan hum yang sudah difathahkan itu sama. Sama-sama begitu. Oke, kemudian laita itu di surat surat.
Bentar ya. Surat tadi nggak sempet nyiapin. Surat 28 Di surat Yusuf. ayat 79 coba. Ayat surat 2. Sebentar. Ada nggak, Bu? Laita. Surat 28 ayat 79. Ada Bu, Laita ada. Ya laita Ya, lana. mudah-mudahan. Oh iya. Ya. Ya, laita lana Ayat misla. berapa Bunda? Ayat 79 surat Bu. 28 ayat 79. Laita. Wahai sekiranya. Mislaknya itu ya. Di mislanya ya. Ya. Ini rada kurang jelas memang. Mungkin saya bisa cari contoh yang lain, coba ya sebentar. Nah, enaknya di surat 36 ayat 2. Tapi bingung nanti. Sebenarnya sih bisa, tapi takutnya nggak itu. Bisa sebenarnya ya Bapak Ibu. Surat 36. Tuh ini aja lah nggak apa-apa. La'ala saya belum sempat nyari tadi. Oke, cukup ya Bapak Ibu. Kurang lebih seperti itu kalau inna dan konco-konconya. Sudah saya hapus? Sudah Bapak Ibu saya hapus? Ya, sudah. Boleh dihapus? Ya. Bu. Oke. Bu Ella sudah screenshot? Belum. Bu Ella? Bu Ella kok hilang? Udah Bu Ella, saya hapus? Udah. Ya. Oke, sekarang di mute. sekarang gimana kalau seandainya ini kemasukan kana? Kalau inna itu huruf, kana itu apa? KL, kata kerja. Ya, kana itu adalah kata kerja. Ya. Nah, ini kata kerja yang berbeda dengan kata kerja yang lain. Harusnya kan kalau kata kerja itu susunannya ada subjek, ada objek gitu kan. Kemudian nah ini enggak ya. Jadi secara susunan nanti tetap subjek dan predikat. Tapi secara harokat ngikutin kayak kata kerja. Kata kerja itu kan subjeknya domah gitu kan, objeknya fathah gitu. Cuma kata kerja kana itu nggak ada objek gitu. Sehingga struktur kalimatnya itu tetap subjek dan predikat. Jadi setelah kana itu subjeknya. Nanti bisa tampak, bisa enggak, ini predikatnya. Nah, predikatnya itu fathah. Ini tetap dalam keadaan domah. Gitu. Jadi kalau struktur kalimatnya itu seperti gini, seperti ini subjek, ini objek gitu. Kalau ininya, cuma kan karena itu kata kerja yang dia tidak sempurna ya gitu. Kata kerja yang memang berbeda gitu, sehingga nggak ada istilah objek gitu. Nah, sehingga kata Allahu muhitun kalau udah kemasukan kana, kan di sini kan Allahunya tampak ya gitu. Nah, maka kalau ketempelan kana, kalau misalnya kemasukan kana, berarti kana tadi pelakunya adalah Allah. Sehingga kananya pelakunya harus apa? Domah. Huwa, kan maksud saya gini. Berarti kanaknya itu huwa gitu pelakunya yang kita pakai, bukan kanu, bukan kanat gitu maksud saya. Paham maksud saya? Iya. Ya, jadi di sini Allahu di sini apa menjadinya? Muhitan. Ya. Muhiton. Gitu. Nah, di sini tuh kananya itu kana untuk pelaku huwa, karena Allah itu huwa gitu.
bukan gini, bukan gini, bukan gini. Ya bukan gini, bukan kanu gitu. Ya, bukan kanu gitu. Karena di situ subjeknya Allah. Sehingga kananya itu harus pelaku huwa. Kalau seandainya ini kemasukan kana, jadi ini tetap subjek ya Bapak Ibu ya. Ini posisinya sebagai subjek dan domah tetap. Nah, kalau seandainya begini kemasukan kana jadi gimana? Si kana, subjeknya nahnu, gimana coba kananya jadinya? Bikin kana, kata kerja, subjeknya kanu. Apa nahnu? Menjadi apa? Karena Ah, panjang. Gini, kalau pelaku huwa kana itu apa? Kana. Kalau pelaku huma? Karena Ya, kana. Kalau pelaku hum? kanu. Kan. Ya, kanu. Kalau pelaku nahnu? Karena Karena. Apa? Ya, kunna. Ingat ya Bapak Ibu? Coba kita latihan. Kalau pelaku huwa apa? Karena. Kana. Kalau pelaku huma? Karena. Ya. Kalau pelaku hum? Kalau pelaku huwa huma hum hiya? Kanat. Kanat huma? Karena. Hum? Kan. Kok hum sih? Huna. Kunna. Nah, kunna ya. Sekarang nahnu. Kunna. Nah, ini tuh menjadi gini kalau kemasukan kana. Kalau seandainya ada kana. Kalau kemasukan nahnu, ya, ini menjadi gini. Ini subjeknya nih. Ini menjadi gini. Kunna ya. Wawunya hilang kan? Itu kan? Kan aslinya gini nih. Kun, aslinya gini. Kun. Nah, kun. Nah, gitu kan? Ya enggak? Ya, menjadi apa? Nah, jadi ini menjadi ini nih. Sehingga kalimatnya menjadi ini kunna muslim. Ya. Menjadi ini subjeknya. Kok subjek salah? Subjeknya tuh ini nih. Subjeknya itu nahnunya. Ini ini salah, ini fathah. Fathah ini kata. Menjadi apa? Muhiton. Bukan dong. Apa? Fathah menjadi apa? Muslihina. Ya. Yang suka dibilang objek jamak sama Budes. Muslihina. Nah, ini adalah subjeknya nahnunya itu. Kemudian ini predikat. Predikatnya menjadi fathah. Ya. Ya, sampai diingat-ingat Bapak Ibu. Kalau kemasukan ina tadi apa yang berubah harokatnya? Subjeknya. Subjeknya berubah ya Bapak Ibu. Kalau kemasukan kana, predikatnya yang berubah menjadi fathah. Satu lagi mau Bapak Ibu? Saya masih ngambang, Masih ngambang? Yang kuna kana, yang tadi masuk. Oh, kana. Ya, kita latihan aja kana. Kana ini sih bisa. Kana ini Tapi punya. tujuan. Ya. Kita ke ayat nanti ya Bapak Ibu. Silakan difahamin dulu, yang kana dulu fahamin. Fahamin dulu Bapak Ibu ya, kana. Kana fahamin dulu. Jadi kana tadi apa fungsinya? Memfathahkan subjek. Ya, predikat. Jadi kalau ada kana di situ ada fathah itu setelahnya kata benda fathah itu berarti itu predikatnya.
Jadi bukan objek ya Bapak Ibu, karena kana itu nggak ada objek. Karena secara arti kan nggak ini ya. Katakan predikat. Oke, saya ambilkan contoh karya surat An-Nisa 17. Oke. Kita lihat kana ya. Kana dan konco-konconya. Oke. Sudah saya hapus? Di surat 2 ayat 23 bisa dilihat. Kenapa ini sih? Sensitivitas. Nah, surat 2 ayat 23. Ya, 23. Seandainya itu nggak ada kana, kira-kira apa? Kan gini ya, kuntum kan di situ. Kuntum. Kuntum. So. Ya, seandainya nggak ada itu, aslinya apa itu Bapak Ibu? Ininya apa? Subjeknya apa? Antum. Antum. Ya kan? Kemudian ini domah. So. Ya. Dun. Ini subjeknya, ini predikatnya. Begitu kemasukan kana, si antum masuk ke dalam kana sebagai subjek. Menjadi kuntum, berarti kan tumnya subjek ini. Ya nggak Bapak Ibu? Bingung? Oke, ini antum ini kalau terpisah gini subjek bukan? Ya. Kalau di kuntum, antum itu sebagai apa? Apa pelakunya apa? Saya tanya pelakunya apa? Ah, berarti antum itu subjek kan? Ya. Jadi antum terpisah begini, kalau masuk ke dalam kana, menjadi subjeknya kana. Menjadi yang tadinya antum, masuk ke kana tuh. Jadi kuntum. Berarti antum tuh pelakunya. Ini pelakunya antum kan? Nah, kemudian selanjutnya predikatnya tadi menjadi fathah. Jadi ini subjeknya antum ya, tum ini ya, subjeknya ini predikat. Masih bingung Bu Ella? Enggak. Surat 2 ayat Malu kalau 28. bingung. Surat 2 ayat 28. Di situ ada kun, tum. Ya. Ya. Aslinya kalau nggak ada kuntum, kalau nggak ada kana jadi apa? Antum betul, amwatun. Nah, ini subjek, ini predikat. Begitu kemasukan kana, si antum menjadi pelakunya kana tadi. Aslinya kalau nggak kemasukan. Cukup ya Bapak Ibu, nggak usah banyak-banyak ya.
Sudah? Sudah. Ya. Jadi itu Sepi ya, ya. kalau ada kana, maka kata benda fathahnya itu adalah predikatnya. Nah, coba ini Bapak Ibu, surat 2 ayat 135. Di situ ada ku, nu, udan. Dan seandainya nggak ada kana, itu bunyinya apa? Nuhun. Dan Wudu. Ini apa dulu? Ini apa dulu? Musyrikin. Kata bendanya apa ini? Kata bendanya. Kata kerjanya apa? KKL, KKSAD, KKP, KKP. Kalau KKP berarti pelakunya apa? Pelakunya antum. Nah, berarti di sini antum. Di sini apa? udan. Udan. Udun. Harusnya begitu. Udun. Beda dengan surat 2 ayat 140. Di situ gini, kanu. Ini salah. Ini pakai alif kanu. Nah, di situ gini ya. Kalau ini aslinya apa jadinya? Ini kakak apa? KL. KKL. Berarti kalau KKL pelakunya siapa? Hum. Udan. Udun. Ya, gitu ya. Cukup ya? Nah, ini nih surat 2 ayat 1 2143. 2143. Di tengah-tengah itu ada gini, kanats. Iya. Habis itu la, kabi, rotan. La itu termasuk huruf yang tidak memberikan pengaruh ya untuk ketika ada kata benda. Ini aslinya kira-kira gimana kalau nggak ada kana? Kabiratun. Ininya dulu Bu Des. Iya. Iya, betul. Ya, la, Kabiratun. la, kabi, ro, betul. Begitu. Ya, begitu ya Bapak Ibu ya. Cukup. Wajahnya yang kelihatan 1, 2, 3, 4, 5, 6 doang. Banyak Bu Ella kelihatan kan? Saya sinyal kurang bagus Bu Ya, Ati. alhamdulillah Bomo. 8, makasih Bu Meli. Bu Martin, Bu Nel. Cukup Bapak Ibu? Bunda jangan dihapus. Ada yang baru, iPhone. Ya. Ada peserta baru, namanya iPhone. Siapa tuh? Sudah cukup Bapak Ibu? Buka kamera.
Ini juga sama ya, teman-temannya banyak, tapi nggak usah takut nanti ini ya. Nanti kalau ketemu kasus aja, kalau ketemu kasus kita bahas, takutnya terlalu banyak. Karena nggak terlalu, yang lain nggak terlalu banyak. Kalau ada kasus baru nanti kita bahas. Konco inna. Oh, Ana Des. lakina kana laika la'alla. Konco harusnya teman-teman ya Bunda. Iya, Bu Des. Bestinya. Besti. CS. Karena inna lakinna. Karena Ana lakina kana laika la'alla. 1, Ya. 2, 3, 4, 5. 6. 6. Kalau temennya Kana lumayan ya, lumayan banyak. Assalamualaikum Bu Wati, ada rekamannya ya? Bumin ya. Iya, Adi dengerin sambil tertidur. Itu mau Terbangun minta nggak Pak Helmi kemana-mana. nanti, Bu. Itu ada rekamannya kan Bu ya? Kayaknya sih Pak Helmi kalau nggak ngantuk ada. Ada. Tadi dengerin kok tiba-tiba tertidur. Ngantuk Ini tak ngantuk suara rekaman Bunda tetap Wati, ada Bunda rekaman dulu. Wati. Oh iya. Makasih, maaf Bu Wati. Iya. Cuma kalau Sama-sama, Bumin. ada rekaman Pak Cocak saya tidak share lagi. Kan Pak Cocak ada yang share. Kalau tidak ada saya share. Iya. Sudah cukup? Saya hapus. Ya Bunda. Ya Bu Ella. Kana lagi Bunda. Ya. Sudah, saya tidak tertidur. Apalagi kira-kira ada yang mau di... Ada yang mau request silakan. Yang mau bertanya Oh silakan. iya. Kalimat ini nih Bapak Ibu, kalimat ini ya, ini seandainya strukturnya seharusnya kan gini, seharusnya strukturnya tuh. Kalau ngikutin strukturnya. Bil, Bil akhir. You ini. nah harusnya gitu kan? Ini subjeknya, ini predikatnya, ini keterangannya. Harusnya begitu. Keterangan. Cuma ini dimajukan ke depan. Ya tadi ada penekanan di situnya. Ya kemarin Bu Ella kalau nggak salah yang pertanyaan Bu Ella kemarin itu. Saya aja lupa. Yang ini nih Bu Ella kemarin ini. Apa Mana ya tuh? Bu Ella? Ini nih Bu Ella kemarin. Mana sih? Oh ini. Kan Bu Ella kemarin bilang objeknya bukannya whom ini. Bukan. Oh gitu ya. Ya. Kalau ini kan kalau di artiannya kan kalimat kan. Kami telah memberi rizki kepada mereka, keterangan kan. Ya. Untuk ini iya. Untuk ini dia betul. Whom ini objek bagi Objek. ini. Bagi ini Bu Ella. Tapi tidak bagi ini. Paham nggak Bu Ella? Iya. Jadi whom ini objek bagi ini. Dimana ini rangkaian kalimat ini adalah ma itu nggak bisa berdiri sendiri. Jadi ini adalah kalimat nyambungnya mak tadi. Sehingga whom ini itu bukan objek bagi ini Bu Ella. Iya. Tapi whom ini adalah miliknya ini, rozakna. Nah, rozakna sendiri dengan mak itu satu kesatuan. Sehingga ketika mengartikan kan kalimatnya ini kan inti kalimatnya sebenarnya. Iya. Ini adalah objeknya. Objek Iya. bagi ini. Objeknya di mak ini. Di mim mak itu.
Nah, ini sendiri, kan kemarin Bu Ella, hum ini bisa jadi objek nggak? Bagi ini nggak bisa. Tapi bagi ini iya, gitu. Ini kalimat di dalam kalimat tuh gitu jadinya. Jadi kalau ini, saya hapus ya. Ini sendiri, seandainya nggak ada ini nih, nggak ada ini, nggak ada ini. Kalimat bukan Bapak Ibu, rozaqnahum. Kalimat. Iya. Ya. Tapi kalau ada ma di depan, ini menjadi bukan kalimat. Iya. Apa yang kami telah rezekikan kepada mereka menjadi bukan kalimat. Mm-mm. Kurang. Iya kan? Nah, kalimatnya di sini nih. Mereka menginfakkan apa? Sebagian dari apa yang kami telah rezekikan kepada mereka. Jadi maknya itu ketempelan apa? Adanya ma justru bukan menjadi kalimat ini, menjadi objek ini bagi ini gitu. Seperti hanya gini, kalau nggak ada Aladina, ini tuh kalimat. Ini segini nih kalimat. Mereka beriman dengan apa yang telah diturunkan kepada engkau. Ini adalah objeknya. Subjeknya hum. Kalimat itu. Mereka beriman kepada apa yang telah diturunkan kepada engkau. Kalimat. Tapi kalau ada Aladina menjadi bukan kalimat sempurna. Bukan kan? Ya, Orang-orang yang beriman kepada apa yang telah diturunkan kepada engkau. Enggak, malah bukan kalimat. Gitu. Karena ini adalah segini itu tadi pengganti dari Mutakin. jadi berarti setara dengan kata benda itu gitu. Kalau seandainya bisa dituliskan ini tuh seperti kayak gini kurang lebih. Cuma memang secara makna beda. Mu'minuna, mu'mi. Kalau ini mutakin berarti mu'minina, mu'minina. Artinya apa ini? Orang-orang yang beriman kan? Ini apa artinya? Ya. Nah, ditambahin alif lam di depan, nanti menjadi sama dengan ini. Jadi ini tuh sama dengan ini. Kurang lebih seperti itu. Jadi bukan kalimat segini itu kalau ada Aladina. Kalau berdiri sendiri begini malah kalimat. Subjeknya hum, predikatnya kata kerjanya, ini objeknya. Tapi begitu ada Aladina malah bukan kalimat. Jadi subjek semua ya? Bukan subjek Bu Ella. Itu Bukan juga. satu paket ini itu. Paket itu. Ini adalah rincian dari ini. Mutakin itu kayak gimana sih? Seperti apa sih ini? Orang-orang yang beriman kepada yang goib. 1. 2. Orang-orang yang menegakkan sholat. 3. Mereka yang menginfakkan sebagian yang kami rezekikan. 3. Yang keempat, orang-orang beriman kepada apa yang telah diturunkan kepada engkau dan apa yang diturunkan dari sebelum engkau. Ini segini. Ini 4 ini. Yang terakhir ini. Di 5. Pada akhirnya. Ini semua adalah ini rincian dari mutakin. Rincian dari mutakin. Jadi bukan kalimat justru sebenarnya kalau sudah kemasukan Aladina. Seandainya boleh diganti itu seperti gini. Yang tadi ini itu adalah al-mu'minina. Orang-orang yang beriman. Gitu. Ini berarti apa? Iya ini ya. Orang-orang yang beriman kepada yang goib dan seterusnya. Jadi setara dengan ini nih, kurang lebih kalau diinikan, di kata bedakan. Jadi Aladina tuh emang nggak bisa berdiri sendiri dia. Jadi kelihatannya seperti kalimat padahal bukan kalimat. Orang-orang yang beriman kepada yang goib, kalimat bukan? Bukan. Bukan, Bapak Ibu. Orang beriman ada yang goib. Kalau ada Aladina malah jadi bukan kalimat.
Bingung ya? Ya udahlah nggak usah. Kalau nggak ada ini jelas nih kalimat. Mereka beriman kepada yang goib. Kalau orang-orang yang beriman kepada yang goib, bukan kalimat. Jadi orang-orang yangnya itu, di Aladinanya itu. Ya udahlah Bapak Ibu, nanti daripada kepikiran nanti. Aladina tidak bisa Ya. berdiri sendiri. Ya, Aladina intinya nggak bisa berdiri sendiri. Kalau ada Aladina diikutin kalimat, satu kesatuannya itu bisa sebagai subjek, bisa sebagai objek, bisa sebagai keterangan. Berarti memang bukan kalimat. Jadi Aladina disertai dengan kalimat yang satu kesatuannya itu bisa menjadi subjek, karena Aladinanya tadi bisa menjadi objek, berarti kan dia bagian dari kalimat. Gitu. Dalam hal ini tuh sejatinya sama dengan ini tadi. Seandainya ini saya buang, kitab ini tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi orang-orang yang beriman kepada yang goib, pengganti ini, dan menegakkan sholat, dan menginfakkan sebagian apa yang kami telah rezekikan kepada mereka, dan orang-orang yang beriman dengan apa yang diturunkan kepada engkau, dan apa yang diturunkan dari sebelum engkau, dan dengan akhirat mereka betul-betul yakin. Jadi itu tuh apa ya, ciri-ciri dari orang mutakin tadi, 1 ini, 2 ini, 3 ini. Jadi bukan kalimat sejatinya. Kan orang-orang mutakin al-mutakin tadi kalimat bukan al-mutakinnya. Al-mutakinnya doang apa Bapak Ibu? Kata benda kan? Iya. Nah, satu rangkaian ini tuh seperti kata benda tadi, rincian dari kata benda al-mutakin tadi. Oke, itu Bapak Ibu ya. Sepertinya ini ya. Ya nanti lama-lama insya Allah bisa. Ini kalau ketemu kalimat akan ketahuan bahwa Aladina satu paket itu bukan kalimat, tapi posisinya sebagai subjek, sebagai objek itu bagian dari kalimat. Oke, begitu Bapak Ibu, mohon maaf kalau ada salah-salah kata dalam penyampaian, dan juga kalau ada salah itu datangnya dari saya, kalau ada kebenaran dari Allah. Mudah-mudahan kita senantiasa tertunjuki kepada ilmu yang benarnya, dan mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya sehat selalu sehingga kita bisa Amin. bersama-sama terus belajar. Amin ya robbal alamin. Terima kasih Bu Adi. Ya, makasih atas kehadirannya ya Bapak Ibu. Ya, Bu Budi, makasih Pak Suarman dan semuanya, Bu Nel, Bu Martin. Saya kembalikan ke Pak Helmi. Assalamualaikum Ati lekas sembuh warahmatullahi ya. wabarakatuh. Ya, Bu. Waalaikumsalam Mati sembuh tuh Bu Ati. warahmatullahi wabarakatuh. Otomatis sembuh kalau udah ada. Oh ya, Iya. hari Sabtu nanti insya Allah kita melanjutkan materi, mudah-mudahan ini masih berkaitan dengan permintaan Pak Supirman, tapi ada tambahan Bapak Ibu. Jadi nanti hari Sabtu ya kita lanjutkan. Silakan Pak Helmi. Tapi kalau Pak Firmannya tidak masuk, tidak jadi ya Bunda Wati. Oke, Nggak Bapak apa-apa. Ibu. Iya. Nggak apa-apa nanti. Ya. Jam Siap. 1 gabung ya. Hah? Jam 4. Jam 1 gabung ke jam 4 boleh. Ya, silahkan. Ya, jam 4 Pak Aja. Helmi. Oke, Bapak Ibu jangan merasa berat ya. Ya. Makasih Berat. Bu Adi. Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Silakan. Nanti kapan-kapan diulang lagi kalau ketemu diulang Ya, lagi. siap. Silakan. Oke, Bapak Ibu, berakhirlah pertemuan kita pada sore hari ini. Sebagaimana biasa, marilah sama-sama kita tutup pertemuan kita dengan doa khatam Quran, istighfar 3 kali, dan doa kafaratul majelis. Bersama-sama ya Uni Meli. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar
waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Nanti hari Sabtu seandainya ada Pak Supirman berarti materi Pak Supirman. Kalau seandainya nggak ada berarti kita ngebahas idzan. Insya Allah ngebahas idzan. Iya. Bapak Ibu, silakan. Maaf ya saya. Ya, silakan Bapak Ibu yang mau keluar silakan. Karena di main room masih, online 14 masih. Ya, Bu Ati, Pak Helmi, Bu Ya, Ella, Pak Bu Salman. tanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Bu Siti, makasih Bu wabarakatuh. Siti. Assalamualaikum Bu warahmatullahi Lia, wabarakatuh. Bu Lia, Bu Mul, Bu Terima kasih Bu Ismi. Atif. Ya, Bu Bu Atif, Bu Ade. Helmi. Terima kasih Iya, Bu Pak Ati. Master. Cepat sembuh Sama-sama ya. Pak Bu Master. Atif cepat sembuh Iya. batuknya. Jangan berlanjut. Kalau ngajar Bundawati sehat deh. Amin, amin ya rabbal Suaranya alamin. bukan berkurang, malah bertambah. Iya, Bu Eliza, Bumi nanti minta ke Pak Helmi. Ya, nanti di share. Bumin mau Share minta emang rekaman. didengerin Ya. ya